Shalom semua warga kerajaan. Bagaimana kita berfungsi, karena kita adalah garam bumi, the salt of the earth, dan juga terang dunia. Nah, salah satu kejadian yang menarik adalah ketika Yesus memanggil Matius di rumah cukai. Matius pasal 9 ayat 9 mengatakan, setelah Yesus pergi dari situ, dari mana? Dari mana? Di rumah di mana dia membangkitkan orang yang lumpuh. Jadi naturally supernatural, sesuatu yang supernatural membuktikan bahwa saudara dan saya disertai Tuhan. Ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu dia berkata, ikutlah aku, follow me. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Apa yang dia lakukan? Dia invade, dia invasion, yaitu kemana? Saudara bayangkan, tentu saja orang Yahudi paling benci kepada pemungut cukai yang kolaborator dengan tentara dan kerajaan Romawi, yaitu memajaki bangsanya sendiri. Itu orang paling rendah. Siapa orang paling rendah? Pengkhianat, saudara. Tapi Yesus datang ke rumah cukai. Saudara, itu harus kita ada integration. Kita harus usaha, ya. Jadi saudara jangan mencari memindahkan jemaat lain, jangan. Sudah selamat biarkan aja. Yang penting di sini cari orang berdosa. Pada waktu orang Farisi melihat itu mereka marah. Kenapa? Yesus makan di rumah Matius, datang pemungut cukai dan orang berdosa, makan bersama dengan dia dan murid-muridnya. Inilah fungsi daripada garam. Saudara, garam itu punya yaitu tugas preservation, yaitu membuat saudaraku berhentinya kebusukan. Ini ada kebusukan kan? Yesus ada di sana. Dan saya bayangkan itu pesta yang sama sekali tidak rohani. Dan justru Matius melihat terang daripada Yesus, lalu mengikut dia, bukan? Dan dia pamitan ke teman-temannya. Temannya itu pemungut cukai dan orang berdosa. Kalau orang berdosa ya pasti yang datang itu bukan istrinya, ya. Yang datang itu pacar-pacarnya, gundi-gundinya, maaf saudaraku. Tetapi Yesus disebut juga sahabat orang berdosa. Coba, bagaimana? Kenapa kita tidak dapat jiwa? Kita cari yang hairdresser kita harus anak Tuhan, kalau bisa penuh Roh Kudus. Ya toh, kita semua kontak dengan orang-orang jemaat, sesama jemaat, cari jiwa baru. Cari Matius. Dalam hidup saya percaya kalau ada 10 menit saya mungkin di pesawat atau di suatu lounge ketemu dengan seseorang, itu kesempatan daripada Tuhan. So, saudaraku, ingat, kamu adalah garam bumi. Tugasmu menghentikan kebusukan. Dan tidak untuk dikumpulkan dengan garam-garam yang lain, tetapi pergi ke rumah cukai. Dan setelah itu salah satu penginjilan yang paling baik untuk Indonesia adalah Matthew Dinner. Ya, Matius mengadakan pesta makan, ucapan syukur. Dia jadi pengikut Kristus, dia pamit di depan umum, dan saya percaya banyak yang dijamah. Pada seorang Farisi marah. Ya, lalu Yesus berkata, apa makan bersama pemungut cukai orang berdosa? Itu sesuatu yang najis. Saudara, di luar kuasa Roh Kudus, kalau kita itu ada 1 telur busuk dari 100, satu keranjang isinya 100 telur, semua jadi busuk. Tapi aneh, kalau ada 99 busuk, ada 1 yang penuh Roh Kudus, yang 99 jadi sembuh, saudara. Itu bedanya perjanjian lama dengan perjanjian baru, di mana kuasa Roh Kudus itu menguduskan, Roh Kudus itu membenarkan, Roh Kudus menyucikan. Yesus berkata, bukan orang sehat memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Pergilah dan pelajari arti firman ini. Yang ku kendaki, ya, yaitu adalah bukan persembahan, tetapi memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Be like Jesus. God bless you warga kerajaan. Amin. Haleluya. Selamat pagi, shalom. Shalom. Boleh saya lihat lambaian tangan orang-orang yang dipakai Tuhan? Haleluya. Saya percaya bahwa tidak ada yang tidak penting, tetapi alias semuanya penting di dalam kerajaan Allah. Amin. Menyapa juga buat warga kerajaan Allah yang mengikuti ibadah secara online sore malam hari ini. Dimanapun saudara berada, Tuhan melawat saudara dan kita semua di tempat ini. Amin.
Boleh ya sebelum kita naikkan pujian kita, pengagungan kita kepada Tuhan. Boleh saya minta saudara untuk bangkit berdiri. Sapa kanan kiri kalau perlu keluar dari bangku saudara. Say hi sama saudara yang lama tidak ketemu. Ya. Kalau ada yang belum kenal boleh ditanya namanya siapa gitu. Oke. Haleluya. Kita bersyukur di tempat ini kita adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan sesuai dengan rencana Allah. Amin. Mari buka hatimu, buka hidupmu, bawa syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami dedikasikan ibadah saat ini untuk kemuliaan nama-Mu. Genggaman-Mu seluruh hidupku, sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah melupakanku. Kami percaya Yesus Tuhan. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah meninggalkan. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Sungguh kami bangga Tuhan menyatakan Yesus adalah Tuhan dalam hidup kami. Di setiap nafas kami kami menyembah Engkau Tuhan. Di setiap nafas Yang percaya Yesus
nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Kami tidak malu, kami tidak ragu menyatakan Yesus Tuhan, Yesus Raja dalam hidup kami. Ku nyatakan Engkau Kaulah Tuhan di hidup kami, Tuhan. di hidupku. Amin. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Kau yang Selalu ku sembah di setiap nafasku. biar semua yang bernafas memuji Tuhan. Biar siapa yang bernafas bermazmur bagi Dia. Haleluya. Glory. Ku nyatakan Yesus, ku nyatakan Engkau penebus, Engkaulah Gembala yang agung, Engkaulah penyelamat kami, Engkaulah Bapa kami yang
kami Tuhan. Engkau mulia, Engkau agung, Engkau berkuasa atas hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang layak kami tinggikan, Engkau Allah yang layak kami muliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Dan pada pagi sore hari ini Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa untuk bangsa kami, untuk negara kami Indonesia, khususnya untuk kota kami Jember Tuhan. Terima kasih untuk tanah yang subur, terima kasih untuk udara yang sehat, untuk air yang segar yang sudah Tuhan beri bagi negara kami Tuhan. Mari Bapa, taruh hatimu bagi bangsa kami Tuhan, taruh hatimu bagi negeri kami Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, akan terjadi terobosan besar, akan terjadi lawatan bagi negara kami, bangsa kami Indonesia Tuhan. Dan pada pagi sore hari ini kami berdoa bagi pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden hingga jajaran di bawahnya. Kami taruh pemimpin bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari urapan yang daripada Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan, untuk mereka terus menjalankan tugas mereka bagi bangsa kami Tuhan. Dan kami akan melihat ada lawatan terjadi bagi bangsa kami. Dan pada saatnya nanti Tuhan, kami percaya setiap lutut akan bertelut menyembah Tuhan. Dan setiap lidah akan mengaku bahwa Engkaulah Tuhan, Juru Selamat kami Tuhan. Dan pada pagi sore ini kami berdoa bagi pemimpin rohani kami Tuhan. Mulai dari Bapak Timotius Arifin dan istri, Pastor Ishak Latif Sutanto dan istri Tuhan. Dan juga gembala kami di tempat ini, Pastor Benny Kristanto dan istri Tuhan. Engkau yang terus tambahkan hikmat marifat-Mu Tuhan bagi pemimpin rohani kami. Terus tambahkan otoritas ilahi ada atas pemimpin kami Tuhan. Sehingga mereka akan setiap hari terus Tuhan membawa kami semakin dekat dengan Engkau. Membawa kami semakin melekat dengan Engkau Tuhan. Mengenal Engkau lebih lagi dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan yang baik. Engkau menjaga kehidupan mereka Bapa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau melompat, kami mau siapkan hati kami mau bersorak-sorai, kami mau bersuka cita, karena kami punya Allah yang luar biasa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi serukan amin. Tidak ada keraguan lagi dalam hidup kita, amin. Keraguan kita melecehkan kemampuan Raja di atas segala raja. Yang setuju bilang yes. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja. Kami bersedia Tuhan, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyak, tapi tak ada yang menghentikan pujian. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Mari semua angkat tanganmu kepada Tuhan. Haleluya. Akan ku beriku salibmu, jujurlah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, bukan imanku. Bersyukur, Haleluya. senantiasa bersyukur. Apapun musim hidup kami Tuhan, Ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku tak bersuka, sebab hari, katakan, hari yang terbaik. Haleluya. Oh, kami percaya hidupku
endureth forever. People from every nation, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Say hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Oh, you are good. Yeah. Haleluya. Mari sama-sama berkatakan, Allahmu adalah Allah yang baik. Good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. Lebih lagi, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. People from every nation and tongue, from generation to generation. People from every nation and tongue, from generation to generation. We worship you. Hallelujah. 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 Hanya untuk-Mu saja Tuhan, kami menyembah-Mu. We worship, we sing together. We worship you for who you are. Boleh lagi serukan. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are, for who you are, for who you are. Oh, you are good. Haleluya, haleluya. Sekalipun situasi yang kami hadapi tidak baik, yang terpenting buat kami adalah Yesus selalu baik. Dan Yesus selalu bekerja mendatangkan kebaikan buat kami yang mengasihi Engkau dan yang terus terpanggil di dalam rencana Tuhan. We worship you Lord. We worship you Lord. Yesus Tuhan. Jesus. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship. Biar apapun yang kami hadapi Tuhan, terdengar pujian nyanyian bagi Engkau. We worship you. Worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Sekali, we worship you. We worship you. We sing hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are, for who you are, for who you are, for who you are. You are good. Amen. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini, pada malam hari ini, pada saat kami menyembah Engkau,
Engkau sudah ada di tempat ini. Dan pada hari ini Tuhan, berbicaralah, pakailah hamba-Mu yang gak bisa apa-apa ini, penuhi dengan hikmat yang daripada Engkau Tuhan. Dan urapi juga setiap jemaat-Mu Tuhan, baik yang mengikuti ibadah secara onsite maupun online Tuhan. Biarlah hati seorang murid itu ada dalam setiap jemaat-Mu Tuhan. Sehingga pada waktu firman-Mu disampaikan, saya yakin dan percaya Roh Kudus terus berbicara bagi setiap hati kami. Terus mengingatkan hal-hal yang baru, supaya kami lebih lagi mengerti tentang kehendak-Mu yang harus kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, berbicaralah pada pagi hari ini di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom semua. Saya berharap bahwa setiap kita tidak ada yang bosan ya untuk terus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau bulan lalu kita udah mendengarkan tentang terang, terus yang diulang, demikian juga sampai bulan ini tentang garam yang terus juga diulang-ulang. Saya dulu sempat bosan kadang, kalau mendengar sesuatu yang diulang. Saya dulu enggak punya kerjaan apa, kok cuma itu aja gitu lah. Tapi saya mengingat, saya ditegaskan oleh firman Tuhan pada waktu Tuhan berbicara kepada Petrus sampai 3 kali. Kata Tuhan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Tidak ada yang mengasihi berarti di sini. Sama Eko yang jawab. Sampai apa? Petrus ini mendapatkan sesuatu yang dari jawaban biasa, pada waktu diulang lagi, dia lebih mengerti lagi tentang apa yang Tuhan mau. Sehingga pada waktu Yesus mengulang lagi untuk yang ketiga kalinya, Petrus sampai menangis. Nah, ini yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita, supaya setiap kita jangan sampai merasa bosan atau merasa sudah penuh dengan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan mau buka terus. Pengetahuan demi pengetahuan, pewahyuan demi pewahyuan, supaya ini terus dibukakan. Kalau saya sebagai bengkel di rumah, saya belajar enggak bisa sekali dikasih tahu sama guru saya dulu, terus bisa buka mesin, enggak. Saya butuh sampai sekarang 25 tahun untuk saya menjadi seorang ahli bengkel. Demikian juga, saya yakin dan percaya bahwa setiap kita, kalau kita dikatakan murid Tuhan, inilah pengulangan ini penting. Supaya apa? Kita menjadi murid yang sejati. Ini ya, ini harus kita pegang dulu. Supaya apa? Pada waktu ini sebentar lagi dilanjutkan, kita sudah tidak membahas atau memperdebatkan masalah pengulangan. Nah, pagi hari ini supaya tidak tegang, saya mau ajak saudara beria-ria. Saya bawa beberapa tool. Bukan dagang jamu ya. Ini air putih, air mineral. Nah, ini saya buat kabel. Saya kasih baterai, saya kasih lampu. Mungkin bagi saudara yang dulu suka pelajaran IPA, pernah melakukan praktek ini ya. Wis dipikir dulu ya, supaya saya yakin dan percaya saudara sudah tahu. Ini gelas. Nah, banyak di sini saya bawa garam. Kebetulan tema bulan ini tentang identitas, yaitu tentang salt, garam. Terus juga saya bagi ibu-ibu, bagi bapak-bapak yang suka nasi jagung, saya juga bawakan lauknya.
Cuko Acen. Yang artinya adalah di sini. Ikan asin. Terus saya juga bawa, banyak ini jualannya ini. Ini bisa, siapa yang mau nanti ambil ya. Cepat-cepatan ini. Kalau enggak cepat-cepatan enggak dapat. Nah ini apa ini? Cuma sebagian yang tahu ya. Yang muda-muda belum tahu, karena jarang di dapur ini berarti. Yang sudah menengah-menengah banyak yang tahu. Ini saya suka ini. Apalagi kalau Mak Lina yang masak. Mantap. Nah, dari apa yang saya bawa ini semuanya berkaitan dengan firman Tuhan. Kalau tema bulan ini tentang garam, Tuhan bilang kamu adalah garam dunia, ini sangat ada kaitannya. Kalau sayur sawi ya, ini sawi yang sudah diasinkan. Saya mau tanya sama saudara, kalau sawi ini tidak diasinkan, kira-kira tahan 10 hari apa enggak di luar? Enggak ya? Demikian juga kalau ikan asin ini kira-kira bisa bertahan berapa hari di luar kalau enggak diasinkan? Hah? Dimakan kucing ya? Dimakan kucing selamat. Kalau enggak dimakan kucing, ini yang jadi penyebabnya luar biasa. Bau baceng. Katanya orang Madura, baceng. Jawabannya di sini ya, penjelasannya ya. Bagi yang Sumatera, baceng itu bau basin, bau enggak enak, bau busuk. Nah, demikian juga. Kenapa kok Tuhan menempatkan setiap kita, saudara adalah garam dunia. Dunia ini sedang mati. Sama dengan ikan ini, pada waktu dia masih ada di laut, hidup, dia tidak akan terjadi yang namanya pembusukan. Tetapi ikan ini akan terjadi pembusukan pada waktu dia mati. Nah, supaya tidak terjadi pembusukan, makanya dibuat asin, dibubuhi garam, diawetkan, supaya apa? Ikan ini tidak terjadi yang namanya pembusukan. Demikian juga pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan bilang kepada Adam, jangan kau makan buah ini. Kalau kau makan, kau akan mati. Tapi Adam melanggar, sehingga dia mati secara roh. Nah ini juga terjadi bagi semua yang ada di dunia ini, terutama manusia yang belum mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada hakikatnya adalah mati rohnya. Dan ini kalau kita tidak cegah, kita tidak beri garam, Tuhan tidak bilang kepada kita bahwa kamu adalah garam, dan kita tidak berfungsi untuk mengasinkan, mengawetkan. Ini secara pelan-pelan akan membusuk. Siapa saja? Mungkin anak-anak kita yang ada di sekitar kita, pada waktu kita tidak mulai menggarami mereka, percayalah, lambat laun mereka akan jadi orang-orang yang hancur, dalam artian membusuk. Lingkungan kita, semua yang ada di sekitar kita akan membusuk, dan baunya tidak enak sama sekali. Tidak ada nilai ekonomisnya sama sekali. Ini saya tidak tahu ini diasinkan udah berapa bulan yang lalu mungkin, atau bahkan bisa 1 tahun yang lalu. Tapi ini saya masih bisa nikmatin. Kalau saudara ingin menikmatin sesuatu di dalam lingkungan saudara, di dalam keluarga saudara, mulailah berfungsi sebagai garam. Dengan apa? Mengasinkan mereka. Tapi pada waktu saudara tidak mulai mengasinkan, tidak berfungsi sebagai garam, maka saudara tidak akan menikmatin apa yang ada di sekitar saudara. Termasuk anak saudara, lingkungan saudara, saudara hidup dengan penuh ketakutan. Kalau kita lihat seperti ceritanya
Lot dan Abraham. Lot tidak bisa menjadi garam di tempat lingkungannya. Sehingga apa? Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan. Keluarganya morat-marit semua. Tetapi beda dengan kisahnya Abraham, di mana dia tinggal, di mana dia baru menempatkan kakinya, dia buat mesbah di sana, dia ajak seluruh keluarganya, bukan cuma semua keluarganya, orang-orang yang bersama dengan dia pada waktu perjanjian Tuhan yaitu sunat, semua disunat meskipun budak-budaknya. Nah ini loh, kehidupan Abraham terpelihara, kehidupan Abraham diberkati. Ini yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Nah, judul pada pagi hari ini yaitu menjaga rasa asin. Garam tanpa rasa asin berarti tidak ada gunanya ya. Karena firman Tuhan sendiri katakan bahwa Matius 5 ayat 13 ayat kita baca. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Pastikan bahwa setiap kita mengerti tentang kebenaran firman ini. Kamu ini yang menuju kepada kita yang membaca. Kamu adalah garam. Yang identik kalau garam itu dengan rasa asin. Kalau ada yang nggak percaya, ayo coba. Ini garam ungkul, buje kasar kalau katanya orang Madura. Ini lebih mantap ini. Kalau dipakai cop-cop itu, pakai permin, wah mantap ini. Bisa gitu loh. Jadi demikian juga dalam setiap kehidupan kita, kekristenan kita harus memiliki rasa ini loh, rasa asin ini. Dalam artian rasa asin ini, jangan sampai kehidupan kita tuh kehilangan yang namanya identitas, kehilangan yang namanya nilai-nilai. Kalau di gereja kita like. Pada waktu kita kehilangan ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada gunanya. Kita malah disepelekan. Wah, ngomongan itu orang Kristen tapi kelakuannya ngelebihin titik-titik gitu loh. Repot. Kita malah tidak dianggap. Saya dapatkan bahwa garam ini adalah merupakan juga investasi gitu loh. Bagi setiap kita. Pada waktu saudara menggarami anak-anak saudara, menggarami lingkungan saudara, saya yakin dan percaya bahwa ini adalah investasi terbesar. Karena saudara akan menikmati 5 tahun, 10 tahun ke depan bahwa kehidupan anak cucu saudara tetap terpelihara. Dengan lingkungan yang ada, mereka bisa menghormati anak cucu kita. Karena apa? Kita terus menggarami mereka dan mereka bisa jadi berkat. Dan anak cucu kita, mereka akan terus menjadi berkat. Nah, pada waktu mereka terus menjadi berkat, mereka akan mendapatkan yang terbaik, yang dari dunia, dari Allah juga, itu akan mereka dapatkan. Jadi garam ini juga investasi. Nah, menjaga rasa asin, ini perlu dijaga. Mengapa rasa asin ini perlu dijaga? Kalau kita buat pertanyaan, kenapa garam ini kok asin ya? Kok perlu dijaga? Yang pertama, karena memang kita garam gitu loh. Saya juga bawa gula. Nah, kalau gula ini identik dengan manis gitu loh. Jadi tidak ada ceritanya garam itu manis, tidak ada. Pasti kalau kita bilang ada tebak-tebakan, apa yang ada di benak saudara dengan rasa manis? Gula, permen ada yang asam juga. Tapi identik dengan gula umpamanya. Kalau saudara ditanya rasa asin, pasti garam. Karena kita ditetapkan sebagai garam.
Mengapa rasa asin ini perlu dijaga? Yang pertama karena kita sudah ditetapkan sebagai garam. Nah, pentingnya mengetahui bahwa kita ini garam, itu kalau kita udah bahas dari beberapa minggu ke depan bahwa garam ini adalah identitas kita. Garam ini adalah identitas kita. Berbicara identitas, saya yakin dan percaya bahwa setiap kita yang umurnya sudah 17 tahun pasti memiliki KTP ya. Kira-kira saya mau tanya, yang sudah punya KTP tahu namanya apa enggak? Pak Ferdi enggak tahu. Terus yang lain tahu? Alamat rumah tahu? Apalagi nomor rekening ya. Nah, seandainya kita sampai kehilangan identitas kita, maksudnya kita enggak tahu jati diri kita siapa. Ini saya bayangkan kayak gitu loh. Namanya dewek sopo namanya? Enggak tahu. Lumai? Enggak tahu. Bingung ini loh, ngomong be orang gini, bingung lah enggak tahu identitasnya. Nah, pastikan pada pagi hari ini bahwa setiap kita, siapa identitas saudara di mata Tuhan? Hamba Tuhan, imamat yang rajani. Nah, pada pagi hari ini saudara adalah garam dunia. Ini identitas saudara. Nah, di dalam identitas, bahwa di dalam garam itu ada beberapa hal juga. Garam juga harus memberi dampak. Kehidupan kita harus membawa perubahan. Saudara ada di lingkupan saudara, di lingkungan saudara, saudara harus memberi dampak. Kalau saudara tidak memberi dampak, tidak ada rasa asin kayak tadi, saudara akan dibuang. Dampak di sini adalah hal-hal yang baik, ada nilai-nilai, ada value. Jadi bukan berbicara masalah ilmu pengetahuan atau berbicara tentang teori, materi, tetapi ayo mulailah berbicara nilai dan moral supaya setiap orang-orang yang ada di sekitar kita yang dari latar belakang tidak karu-karuan, minum, mabuk, mereka boleh mengalami yang namanya perubahan. Jangan sampai kita terpengaruh. Karena hidup ini antara dipengaruhi dan mempengaruhi. Ada dua hal. Kalau kita sebagai garam, ayo diasinkan. Orang-orang yang kumpul dengan kita supaya apa? Mereka sama-sama menjadi berkat untuk orang lain. Yang kayak tadi, saya kasih contoh. Kalau ini tidak diasinkan, siap-siaplah untuk mendapatkan bau yang sedap. Demikian juga dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita tidak memberi dampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, siap-siaplah saudara tidak akan tidur tenang karena pencuri akan datang, perampok akan datang kepada saudara. Untuk apa? Menjarah semua yang ada di saudara. Bahkan anak-anak saudara mungkin bisa dijarah juga. Karena apa? Saudara tidak berdampak sebagai garam, sebagai pengawet. Nah, ini seharusnya 5 hari sudah busuk. Ini 3 hari tidak bisa dipakai lagi. Tapi ini bisa bernilai, bisa bermanfaat karena tidak mengalami kerusakan dalam teksturnya. Ini 1 bulan lagi saya olah, ini tetap enak. Demikian apalagi ini, kasih sambel, bawa ke KM, sedap. Jadi dalam setiap kehidupan kita, kalau kita tidak jadi pengawet, dalam artian di sini bahwa kita sebagai garam juga harus menjadi pengawet.
Yang diartikan bahwa sebagai orang percaya harus dapat juga mempertahankan nilai-nilai. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai kerajaan yang ada dalam setiap kehidupan kita. Ini yang harus kita bagikan bagi orang-orang yang udah mulai rusak, udah mulai busuk. Diibaratkan ikan sawi ini udah mulai membusuk, mati. Supaya apa? Ini bisa dimanfaatkan, bisa dinikmatin. Selain itu juga di dalam garam itu ada budaya, namanya budaya kerajaan. Sebelum kita mengenal Tuhan, berbagai macam budaya yang kita bawa dari keluarga kita, dari emak, engkong, dari papa, dari mama. Banyak budaya yang kita bawa. Tetapi pada waktu kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dipindahkan dari gelap kepada terangnya, dan kita dijadikan garam di sini, di dalam kerajaannya. Nah, ini ada budaya yang baru yang harus kita bawa di dalam setiap kehidupan kita. Ini ada beberapa budaya. Matius 6 ayat 33 katakan bahwa, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau dulu saya atau di dalam budaya lingkungan saya, mentala aku tak ngakan, kalau ndak kerja ndak makan. Tapi pada waktu saya mengenal, saya masuk dalam kerajaan yang baru, di sana juga ada budaya. Sama-sama kerja juga, tetapi prioritasnya beda. Di dalam budaya kerajaan Allah, yang menjadi pusat adalah Allah. Baru kerja juga, kerja baik. Bahkan saya yakin dan percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan, baik yang melayani, ataupun yang menjadi full timer, atau yang mengaku dirinya adalah orang percaya, saya yakin dan percaya bahwa mereka adalah orang-orang juga yang serius dalam pekerjaannya. Karena Tuhan ngajarkan, kalau ada yang ngajak kamu jalan 1 mil, ajaklah jalan 2 mil. Berarti apa? Ada nilai lebih dalam pekerjaannya. Ada sesuatu yang lebih yang harus dituntut di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai warga kerajaan Allah. Karena nilai lebih ini tidak gampang, makanya kita harus memiliki fokus. Fokusnya apa? Yang pertama Tuhan. Nah, pada waktu kita melihat segala sesuatu dengan fokus yang benar, maka apa yang kita kerjakan selanjutnya ini tidak jadi beban. Ada yang minta bajumu, beri jubahmu. Ini tidak akan beban. Terus, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam artian jangan menjadi serupa dengan dunia. Jadi cara-cara dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan, ini tidak perlu kita pakai. Seperti apa? Sikut sana, sikut sini. Ya, leda gesek-gesek dikit, tidak dapat katanya. Tapi pada waktu kita punya hidup di dalam kerajaan, budaya yang baru, ini tidak perlu kita lakukan. Karena apa? Apa yang kita lakukan ini kira-kira di sini dikatakan bahwa ini kehendak Allah apa enggak? Yang aku lakukan ini baik apa enggak? Baik dalam artian bukan cuma dilihat oleh manusia, tetapi baik di sini kira-kira ini berkenan apa enggak sama Allah? Apakah yang kulakukan ini sempurna apa enggak? Memuliakan Tuhan apa enggak?
Di dalam kehidupan kami sekeluarga, di dalam pekerjaan, apa yang kami kerjakan, kami mulai mempraktekkan yang namanya budaya kerajaan Allah ini. Buka usaha mulai dengan apa? Dengan Tuhan. Terus pada waktu Tuhan memberikan berkat, kira-kira ini berkat ini mau tak pakai apa Tuhan? Mau buat usaha apa? Atau mau tak kasih siapa? Kira-kira ini berkenan apa enggak kepadamu? Berguna apa enggak? Baik apa enggak? Kira-kira ini memuliakan Engkau apa enggak Tuhan? Ini yang menjadi pertanyaan terus di dalam kehidupan saya untuk saya bisa mengambil suatu keputusan. Ini budaya yang baru. Terus Roma 12 ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dan memberi hormat. Kalau budaya dunia, saya sering dikasih berkat sama lingkungan saya, sama lingkungan saudara-saudara saya di dalam artian lingkungan di desa sana, kanan kiri, depan. Itu saya sering dikasih berkat bahwa kadang diantari bubur, diantari kue, saling mengasihi. Tapi suatu saat saya kadang tanya gitu loh, kenapa kok kamu ngasih aku gini? Ya karena kamu juga sering ngasih aku. Nah, budaya saling memberi ini bagus. Tapi Tuhan bilang lebih bagus lagi supaya apa? Kita mengasihi atau memberi sesuatu itu karena Tuhan. Dalam artian bukan karena diberkati terus saya memberi, enggak. Karena saya sudah diberkati, makanya saya bisa memberi. Makanya sekarang saya kalau memberi pada orang-orang tertentu yang mereka kira-kira enggak bales gitu loh. Karena Tuhan mau itu. Kalau kamu mendapat sesuatu balasan, apa gunanya gitu loh. Saya mulai mencari orang-orang yang kira-kira orang ini tidak bisa balas apa enggak ya gitu loh. Ini loh ada berkat Tuhan untuk engkau. Ini budaya. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini sesuatu yang luar biasa loh budaya kerajaan ini, tidak gampang ini. Kalau mengasihi orang yang mengasihi kita, itu gampang. Coba ada kita mengasihi pasangan kita aja. Ini untuk mengampuninya loh, luar biasa loh. Tetapi pada waktu kita hidup di dalam budaya kerajaan Allah, budaya yang baru, Tuhan berikan Roh Kudus-Nya kepada setiap kita. Supaya apa? Supaya kita mampu melakukan budaya yang baru ini. Karena tanpa Roh Kudus, kita tidak mampu untuk melakukan ini. Tetapi bersyukurlah kalau kita ada dalam suatu kerajaan yang memiliki budaya yang bukan hanya peraturan-peraturan saja yang diberi, tetapi rohnya juga diberi kepada setiap kita untuk kita memampukan, untuk kita bisa mampu untuk melakukan apa yang Tuhan beri tentang budaya ini. Mengapa rasa asin perlu dijaga juga? Kalau enggak, akan dibuang dan diinjak orang. Kalau garam ini sudah tidak berfungsi, tidak bisa dipakai apa-apa, pasti tidak akan dipakai lagi. Demikian juga dalam hidup kita. Kalau kita berbicara garam, berarti berbicara rasa. Berbicara rasa ini juga berbicara nilai. Saya punya uang. Saya yakin dan saudara juga punya gitu loh, bukan pamer ya.
Tapi siapa yang mau boleh angkat tangan nanti ya. Kok banyak Iki moto duitan kabeh. Lihat uang langsung hijau. Lihat ini. Merah. Berarti bagus semua ini. Tidak ada yang sakit mata ini. Simpan dulu yang merah ini. Saudara tak kasih ini mau enggak? Meskipun ini tak remak-remak tak buang. Meskipun diinjak. Loh kenapa? Hah? Ini saya yang bingung ini. Wis bilang tak kasih, tak remak-remak sih mau. Hilang iki duit iki. Mana wis tadi? Lu hilang temen. Lihat tak kasih ini mau juga apa enggak? Sungguhan? Ya, siapa yang mau merah angkat tangan dulu. Merah mau ya? Nat nanti yang merah ya. Yang biru siapa? Siapa tuh namanya? Oh Irma. Ingat ya ntar lagi ya. Ya. Tapi jangan heboh loh ya. Traktir temennya ya. Tak simpen dulu. Jadi kenapa bernilai? Jadi rasa asin itu merupakan sesuatu yang bernilai. Demikian juga dalam setiap kehidupan kita. Pada waktu ini siapa mau tak kasih? Pokok doa ini. Loh kok enggak ada yang mau dikasih pokok doa? Kamu garam loh. Gak merah ya? Aduh, ngotot duitan tenan rek. Jadi kadang kehidupan kita tanpa ada nilai, inilah yang membuat kita tuh diinjak-injak dan disepelekan orang. Demikian juga dalam keluarga kita, pada waktu kita tidak menggarami mereka tidak punya nilai-nilai, maka mereka disepelekan. Bahkan orang-orang di sekitar kita tidak menganggap kita sama sekali. Tapi pada waktu ada nilai di dalam kehidupan mereka, meskipun mereka diinjak, diapakan, nilai ini akan muncul dengan sendirinya. Dan bisa berguna. Bahkan banyak yang mau, semua baru biru, motoi biru, merah. Ayo, kita harus tetap jaga rasa asin ini. Kenapa ini kok perlu? Yang pertama, kita adalah garam identitas kita. Yang kedua, kalau kita tidak mau mengasini atau tidak ada nilai di dalam kehidupan kita, percayalah bahwa setiap kita akan dibuang. Nah, terus lanjut. Lagi 1 jam. Nah ini yang perlu kita jaga agar fungsi garam itu tetap terjaga. Rasa asin di dalam kehidupan kita ini agar tetap, supaya setiap kehidupan kita itu bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita dibutuhkan, banyak yang suka dengan kehadiran kita. Ini harus dijaga karena suatu saat ada kalanya garam itu bisa tawar. Kalau Yesus katakan itu berarti itu bisa. Nah tapi kita sebagai murid Tuhan, kita mau jaga agar fungsi garam itu tetap terjaga. Yang pertama ini tetap terhubung dengan sumber. 1 Timotius 4 ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Nah,
melalui ibadah, melalui latihan ibadah, kita mengenal yang namanya Tuhan. Sehingga kita menjadikan Dia adalah pokok dalam kehidupan kita, dan kita adalah carangnya, kita adalah rantingnya. Ibadah di sini bukan berbicara seperti hari Minggu ini aja. Enggak, tetapi ibadah yang sejati itulah pada waktu kita ada di lingkup kerja kita, di rumah kita, di sekolah, di lingkungan kerja kita. Ini adalah ibadah yang sejati. Nah, disinilah kesempatan kita untuk terus apa? Berlatih. Pada waktu di kehidupan, di pekerjaan kita mengalami masalah dengan pekerjaan. Kayak kemarin saya di rumah, sepeda pertama masuk enggak ada apa-apa, enggak ada masalah gitu loh. Tapi pada waktu dikerjakan sama pengerja saya, tukang di rumah, itu enggak kena-kena gitu loh. Tapi saya coba belajar, Tuhan berikan hikmat-Mu, pengetahuan-Mu, supaya sepeda ini bisa Tuhan. Ternyata Tuhan cuma kasih simple. Saya ambil, itu kan sensornya enggak bisa baca. Jadi saya ambil magnet, saya tempelkan, saya gosek gini. Jadi ada medan magnet. Dan itu akhirnya kembali lagi berfungsi. Jadi latihan ibadah ini bukan cuma di gereja, tetapi di rumah pun ini harus kita latih terus hubungan kita dengan Tuhan. Kita mau ngambil suatu keputusan supaya kita enggak salah. Kita tanya, ini ke depan ini susah gini diprediksinya. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa hari-hari terakhir kan hari-hari yang bukan baik-baik saja, tapi hari-hari yang jahat. Tapi kesempatan kita untuk kita bisa berkoneksi dengan Tuhan, kita cari kehendak Tuhan melalui apa? Ibadah. Baca firman, KM, ini harus kita mulai. Kita harus tetap terhubung. Terus lanjut. Agar fungsi garam tetap terjaga, yang kedua, berfungsilah di mana Allah menempatkan kita. Kalau saya ditempatkan di Silo, ya saya harus berfungsi sebagai garam di sana. Kalau Yeremia 29 ayat 7 katakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kalau saya, Tuhan tempatkan di Silo, saya harus berfungsi sebagai garam. Saya harus menggarami lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar saya. Supaya apa? Supaya bisa dinikmatin. Seperti ikan asin, sawi asin, bisa dinikmatin. Bukan cuma untuk saya sendiri, tetapi generasi saya berikutnya, mereka akan menikmatinya juga. Saudara ditempatkan dalam keluarga umpamanya, berfungsilah di sana. Supaya apa? Pada waktu saudara berfungsi di mana Tuhan tempatkan, maka tempat itu menjadi sejahtera dan saudara akan juga mendapatkan manfaat dari itu. Jangan dibalik, kita memanfaatkan dulu baru berfungsi. Ini bukan tipe kerajaan, tetapi Tuhan mau setiap kita di mana Tuhan tempatkan, berfungsilah dulu. Pada waktu kita berfungsi, kita akan menikmatinya. Dan yang terakhir, agar fungsi garam tetap terjaga, milikilah komunitas yang tepat. Komunitas ini apa? Kumpulan orang-orang. Kalau 1 Korintus 15 ayat 33 katakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Penting dengan siapa saudara berada, dengan siapa saudara bergaul, ini menentukan juga mempengaruhi kehidupan saudara.
milikilah orang-orang di sekitar saudara yang memiliki visi yang sama, semangat yang sama, tujuan yang sama, pandangan yang sama. Sebagai garam, pandangannya kepada apa? Kepada Kristus. Supaya kita saling apa? Saling terikat, saling mengasinkan. Sehingga Tuhan tempatkan kita di suatu kota, kita bisa berfungsi di sana. Kita ditempatkan di kota yang B, kita tetap bisa berfungsi di kota B. Karena apa? Memiliki komunitas yang tepat. Itu. Jadi pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, kamu adalah garam. Ini identitas kita. Supaya apa? Supaya apa yang ada di sekitar kita, kita juga bisa menikmati. Karena apa? Tidak terjadi yang namanya kebusukan. Mulailah dengan membangun hubungan dengan Tuhan, terus berfungsi di mana kita ditempatkan oleh Tuhan, dan milikilah komunitas yang tepat. Itu yang Tuhan mau supaya apa? Kehidupan kita berfungsi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, apa yang hamba-Mu bisa beritakan, itu sudah hamba-Mu beritakan Tuhan. Kami percaya apa yang diberitakan tentang kebenaran firman-Mu, itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi Engkau berbuat perkara Tuhan. Roh Kudus-Mu terus berbicara bagi setiap jemaat-Mu Tuhan, yang mendengarkan pada pagi hari ini, pada malam hari ini juga Tuhan. Karena mereka adalah garam-garam yang Kau tempatkan dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka adalah berkat bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara diberkati pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam perjamuan, ada satu hal yang yang saya dapatkan sementara kita tadi dengar firman Tuhan. Coba kita cek and recheck sampai hari ini, saudara. Tanpa kita sadari bahwa kenapa kita masih tenggelam dalam kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kita juga orangnya pesimis, saudara. Lihat masa depan itu enggak bisa, bahkan kita enggak berani, saudara. Atau mungkin saudara mengalami sebuah sesak, ya, bukan ini sesak nafas, tapi kesesakan dalam hati dan jiwa saudara. Temukan jawabannya itu pada firman yang dibentangkan pada pagi siang hari ini. Jangan-jangan karena saudara dan saya hanya memikirkan diri kita sendiri. Yang paham bilang heeh. Coba cek saudara. Seringkali kita ini atau mungkin juga banyak saudara ya. Apa aja kalau kita mau lihat apa yang terjadi dalam kehidupan juga orang percaya. Kita mudah takut, tenggelam dalam khawatir. Kita dikuasai kekecewaan. Semua yang tadi saya sebutkan. Jangan-jangan karena saudara dan saya tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Setuju? Di mana ada saluran yang di mana di situ saluran tidak lagi berfungsi, maka ada lumut, ada kotoran, dan kemudian saluran itu bisa sama-sama bilang buntu. Ya, buntu pikiran saudara dan saya. Buntu apa yang kita pikirkan. Karena apa? Karena kita tidak memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Kita hanya memikirkan kepentingan kita sendiri. Mari kita siapkan hati untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya serahkan kepada Bapak Gideon. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha
hari ini Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk kembali kami mengingat pengorbanan-Mu yang membuat kami bernilai, membuat kami berharga. Terima kasih Tuhan untuk korban di kayu salib. Terima kasih untuk tubuh dan darah Kristus yang pagi hari ini kami rayakan. Terpuji nama-Mu, Engkau melayakkan kami, dan kami mau menerimanya dengan sukacita. Haleluya, amin. Mari kita akan masuki sakramen perjamuan kudus. Kalau ada di antara saudara yang belum menerima roti dan anggur, boleh angkat tangan untuk dilayani. Dan bagi saudara yang di rumah, saudara boleh siapkan biskuit dan air putih untuk kita boleh merayakan akan pengorbanan Yesus ini. Mari kita angkat tinggi roti di atas kepala. Ini adalah roti biasa, tapi ini adalah tanda bahwa Yesus telah dipecah-pecahkan tubuhnya supaya kita diselamatkan, supaya kita dilayakkan. Terima kasih Tuhan. Sekarang percayakah saudara bahwa ini adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi di atas kepala. Darah Kristus telah dicurahkan untuk menebus, membasuh semua dosa dan kesalahan kita. Dan inilah menjadi kesaksian kita bagi dunia bahwa Dia sungguh-sungguh telah mati, bahwa Dia sungguh-sungguh telah berkorban untuk keselamatan kita. Maka sudah selayaknya kita menjadi saksinya dimanapun kita berada. Bahwa oleh darahnya hidup kita ditebus dari hidup yang sia-sia. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu. Terima kasih pengorbanan-Mu. Percayakah saudara, di dalam cawan ini adalah darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Melalui perjamuan kudus, kita boleh mengucap syukur. Oleh karena itu, mari kita naikkan ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Naikkan suaramu, nyaringkan suaramu. Kau yang selamat menolongku. Terima kasih kebaikanmu. Terima kasih Buat korban salibmu, buat kami hidup diselamatkan, kami ditebus, kami berjalan dalam kami kebenaran. dikembalikan dalam hubungan. Kami tidak lagi hidup dalam kesia-siaan. Kita memiliki hubungan dengan sumber itu. Kemenangan Terima demi kasih Tuhan. Terima Kami kasih. bersyukur. Atas salibmu. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Puji namamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk sakramen perjamuan kudus. Kami boleh menyaksikan bahwa Engkau sungguh-sungguh telah mati mengorbankan dirimu untuk kami boleh diselamatkan. Dan sekarang kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Bahwa keselamatan tersedia di dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan, kekal selamanya. Haleluya. Amin.
Haleluya. Semua warga kerajaan Allah katakan semangat. Lebih semangat lagi, bilang semangat. Semangat untuk saudara terus dimuridkan supaya kita semua berubah dan berbuah. Sama-sama bilang berubah dan berbuah. Ya, bagi saudara yang belum bergabung dan ingin bergabung di dalam komunitas kerajaan atau KK, itu adalah sebutan untuk komsal kita. Saudara bisa menghubungi Bapak Adi Chandra seperti tadi yang tertera di Rock News yang sudah saudara perhatikan bersama. Baik, gembala dan jemaat mengucapkan selamat datang kepada saudara atau saudari yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kepada nama yang saya sebutkan, mohon dengan hormat untuk bangkit berdiri. Kita sambut yaitu saudari Devilia. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Welcome to the kingdom. Mari kita sambut anak-anak kita yang hebat dengan tepuk tangan kita. Yeay, anak-anak raja. Aku anak raja, 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 aku anak raja. Ya, mari silakan para orang tua bisikan doa dan harapan saudara yang terbaik dan pastinya seturut dengan firman Allah. Bisikan di telinga mereka doa saudara sebagai orang tua yang dipercayakan mereka untuk saudara didik, saudara besarkan. Mari jemaat Tuhan, kita mau dukung keluarga-keluarga kekasih kita yang ada di depan. Arahkan tanganmu kepada mereka. Kami bersyukur buat anak-anak hebat yang luar biasa. Kami percaya hidup mereka, masa depan mereka terjamin di dalam Tuhan. Kami percaya setiap langkah kaki mereka disertai Tuhan. Dijauhkan dari segala pergaulan, dari segala siasat orang jahat, dari segala rancangan orang jahat dalam nama Yesus. Hikmat yang daripada Tuhan, roh yang takut akan Allah menguasai seluruh kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, di sepanjang umur mereka Tuhan, mereka boleh semakin mengenal Engkau. Kami berdoa tidak ada satupun yang terhilang, tapi justru sebaliknya, mereka adalah pemimpin-pemimpin Tuhan yang menceritakan, membawa kerajaan Allah dimanapun mereka berada. Dan sudah pasti studi mereka diberkati Tuhan, sebab mereka adalah anak-anak membawa damai, mereka membawa dampak kerajaan Allah. Kami berdoa memberkati orang tua masing-masing Tuhan dari anak-anak kami. Tuhan menolong kedua orang tua atau orang tua mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh Tuhan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan untuk memperkenalkan anak ini, untuk menjadi teladan Tuhan. Sungguh-sungguh menjadi role model buat anak-anaknya mereka Tuhan. Untuk mereka boleh melihat bahwa Yesus Kristus itu ada dalam papa atau mama mereka. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak kami ini, firman yang telah kami dengar, yang telah mereka dengar di ibadah anak, di ibadah rohki Tuhan. Tuhan yang memberkati, meteraikan dengan kuasa rohmu Tuhan. Memberkati kakak-kakak rohki Tuhan yang telah melayani sepanjang ibadah rohki, ibadah anak hari ini. Tuhan yang memberkati hamba-hambamu. Kami percaya bahwa apa yang mereka tabur tidak pernah sia-sia. Terima kasih, dan kami percaya di hari-hari yang akan datang orang tua mereka diberkati dengan hikmat yang daripada Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Yang percaya anak-anak kita diberkati dan dipakai Tuhan luar biasa. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah kita. Mari bangkit berdiri warga kerajaan Allah. Hari-hari kita adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Yang setuju bilang yes. Haleluya. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. We worship. Hallelujah.
Mari kita berdoa. Tuhan, setiap pokok doa yang sudah masuk pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang membenci perceraian Tuhan. Tidak ada satupun perceraian Tuhan. Segala tipu muslihat iblis kami patahkan di dalam nama Yesus. Yang ingin menghancurkan keluarga demi keluarga kami patahkan di dalam nama Yesus. Demikian juga hormat kepada orang tua itu selalu ada bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan setiap anak-anak-Mu jadikan berkat bagi bangsa ini Tuhan, bagi lingkungan ini Tuhan, karena mereka adalah garam dan terang dunia Tuhan. Kami juga memberkati keluarga kami, orang tua dari keluarga kami yang lagi sakit Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu sudah sembuh di dalam nama Yesus. Kami juga memberkati Tuhan saudara kami yang lagi bingung di dalam pekerjaannya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa masa depan di dalam Engkau itu terjamin Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi saudara kami yang rindu terus memiliki hubungan dengan Engkau lebih lagi Tuhan. Biarlah api itu terus berkorbar dan semangat itu terus menyala Tuhan, sehingga dia bisa menularkan api itu bagi orang lain yang ada di sekitarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Mari kita mempersiapkan persembahan kita. Tuhan, kami memberi persembahan pada pagi hari ini sebagai ucapan syukur kami Tuhan, karena Engkau telah lebih dulu memberkati kami Tuhan. Kami memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan aku mengurapi engkau dan mengutus engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun engkau berada. Dan terimalah berkat yang sempurna yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.